Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kesempatan pada hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan refleks. Mari kita lihat beberapa definisi dari pengertian refleks. Refleks di sini adalah jawaban dari suatu rangsangan. Gerakan yang timbul disebut dengan reflektorik. Semua dari gerakan reflektorik ini merupakan gerakan yang bangkit untuk penyesuaian diri, baik untuk menjamin ketakasan gerakan volunteer maupun untuk membela diri. Setiap orang mempunyai refleks. Pada suatu penyakit tertentu juga ada beberapa refleks yang harus kita periksa. Mari kita lihat slide berikutnya. Pada suatu aktivitas yang terjadi secara aktif tanpa direncanakan, kemudian disadari terlebih dahulu. Jadi refleks ini biasanya aktivitas yang memang secara aktif tanpa direncanakan ya. Tiba-tiba dia akan merespon. Beberapa istilah suatu perangsangan dijawab dengan bangkitnya suatu gerakan yang menandakan bahwa daerah yang dirangsang dan otot yang bergerak secara reflektorik itu terhubung. Jadi menandakan bahwa tubuh itu akan refleks untuk membela diri. Ingat ketika teman-teman dikagetkan oleh sesuatu pasti akan berefleks ya, di mana refleks itu juga menandakan suatu akhlak seseorang ya, ada yang baik ataupun buruk. Kalau refleks secara otot dia sensitif atau tidak itu juga menandakan pada beberapa penyakit yang diderita. Ini ada busur refleks yaitu untuk menghubungkan reflektor atau efektor. Nah, apa sih busur dari refleks itu? Reseptor kulit yang dapat perangsangan sehingga suatu impuls dicetuskan dan dikirim melalui radik dorsis ke sebuah neuron substansia grecia medulla spinalis atas kedatangan impuls tersebut sehingga neuron itu akan merangsang motor neuron di kornu anterior yang pada gilirannya akan menggalakkan serabut otot untuk berkontraksi. Jadi, pada saat refleks itu dia akan mengirimkan impuls kepada radik dorsalis menstimulasi ya. Kemudian akan diteruskan ke neuron substansia grecia pada medulla spinalis sehingga otot akan berkontraksi. Nanti kita akan belajar beberapa pemeriksaannya ya. Ini ada beberapa tipe refleks. Yang pertama, refleks itu bersifat fisiologis ya, tidak bisa dibuat-buat. Kedua, ada refleks yang bersifat patologis. Apa saja beberapa pemeriksaan refleks secara fisiologis dan secara patologis nanti kita akan pelajari. Nah, ini contoh refleks secara fisiologis itu berupa refleks dari tendon ya, kemudian refleks dari kulit, refleks dari perios. Kemudian refleks ini akan bisa meninggi atau disebut dengan hiperfleksia, terjadi kerusakan pada lintasan UMN dan menurun sehingga disebut dengan hiporefleksia atau arekfesia yang terjadi pada kerusakan pada LMN ya. Jadi memang pada refleks fisiologis ini akan berpengaruh. Nah, ini adalah beberapa tipe refleks secara fisiologis ya teman-teman. Yang pertama ada refleks bicep. Nanti kita akan tahu bagaimana caranya mengukur refleks bicep. Ini pada C5 sama C6. Cervical 5 dan cervical 6, yaitu dengan adanya lengan bawah difleksikan, kemudian tendon bicep brachii-nya diketok. Bila positif, lengan bawah akan melakukan gerak fleksi. Yang kedua ada refleks tricep C7 dan C8.
Ketika lengan bawah difleksikan pada tendon muscle tricep brachii diketok bila positif, maka lengan bawah akan melakukan gerakan ekstensi. Kemudian ada refleks patella, ini berada di L2, lumbal 2, lumbal 3, dan lumbal 4. Ketika sendi ya, ingat ya teman-teman, refleks patella ini ada di mana? Jadi ada di lutut. Ketika difleksikan, maka tendon patella ditekuk. Bila positif akan menimbulkan ekstensi tungkai. Ini ada refleks Achilles pada sakrum 1, 2, dan L5. Ketika fleksi kaki dorsal difleksikan, maka tendon Achillesnya diketuk. Jika dia positif, maka akan timbul gerakan plantar fleksi. Ini ada beberapa tipe refleks patologis ketika ditemukan pada keadaan terdapat pada susunan piramidis atau bayi yang berumur 7 bulan, yaitu salah satunya adalah refleks Babinski. Ketika telapak kaki digoreskan dari tumit, melalui bagian lateral telapak kaki menuju pangkal ibu jari. Bila refleksnya positif, maka akan timbul gerakan dorsofleksi dan elevasi ibu jari kaki disertai abduksi jari-jari lainnya mekar ya. Nanti bisa dicoba ya pada anak bayi. Ini disebut refleks Babinski. Kemudian ada refleks Hohmann-Trommer. Jadi ketika bila kuku jari telunjuk, jari tengah digores, maka akan timbul refleks pada ibu jari. Refleks Babinski ini dibangkitkan melalui refleks Oppenheim dengan cara dilakukan penggoresan dengan gerakan keras pada tibia dari atas kepala. Kemudian ada refleks Kadok, caranya digunakan pada bagian belakang malleolus externus dari atas ke bawah. Kemudian ada refleks Gordon, yaitu dengan cara dilakukan pemijatan mendadak pada betis. Ada refleks cover yang dilakukan pemijatan pada tendon Achilles. Itu ada beberapa refleks. Saya akan jelaskan tentang pemeriksaan refleks secara fisiologis dan patologis beserta caranya ya teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan. Terlihat ya, ini adalah Baik, ini beberapa nanti akan saya share di e-learning, teman-teman bisa buka di halaman 12. Ini adalah penuntun pembelajaran untuk keterampilan pemeriksaan refleks secara fisiologis, pemeriksaan dalam pada refleks regang otot yang tadi sudah kita bahas. Contohnya adalah pemeriksaan refleks bicep. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Jadi satu, mintalah klien berbaring terlentang dengan santai. Yang kedua, fleksikan dengan lengan bawah, klien di sendi siku. Yang ketiga, letakkanlah tangan klien di daerah perut di bawah umbilikus. Kemudian letakkan ibu jari, pemeriksaan pada tendon bicep ya. Tahu ya bicep ya di sini. Kemudian lalu tekanlah tendon tersebut dengan palu. Ini bisa teman-teman gunakan dengan hammer. Kalian juga bisa lihat ilustrasinya seperti pada gambar di bawah ini. Ini pada bicep dipukul menggunakan hammer refleks. Nah, ini pemeriksaan yang pertama ya, pemeriksaan bicep. Ini ada pemeriksaan tricep. Makanya teman-teman ini berhubungan dengan mata kuliah anatomi, di mana letak bicep, di mana letak tricep, harus paham. Ada pemeriksaan refleks brachia radialis, nanti bisa dipraktekkan pada saat di lab. Brachialis ini di sini ya, diketok. Nah, di sini ada namanya, ini yang patella ya, ini yang keempat ada pemeriksaan refleks pada patella.
Jadi patelanya dipegang, posisi ini boleh duduk atau terlentang, ini difleksikan, kemudian diketok ya. Kemudian ada refleks arsiles, ini arsiles di sini ya teman-teman, diketok dengan hammer refleks itu tadi, boleh posisi terlentang atau posisi dalam posisi duduk ya, di bed dengan posisi yang sangat rileks. Nah, ini arsiles ini posisi dengan posisi tengkurap, bisa nanti amatin. Nah, untuk penilaiannya kalau positif tadi kan ada gerakan refleksnya ya. Ya. Ketika dia positif dalam keadaan apa seperti itu. Jadi nanti bisa di checklist, kemudian ini ilustrasi gambarnya, ini pemeriksaan fisiknya sudah. Nah, ini saya akan menunjukkan untuk pemeriksaan masih fisiologis ya. Ini dari refleks superficialis. Ini contoh pada perut superficialis atau refleks abdominis. Jadi minta pasien berbaring, terlentang, posisi lengan pasien berada di samping, goreslah perut. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini. Dan ini adalah ilustrasinya, sudah dijelaskan. Jadi sangat mudah. Jadi ada keterangan, biasanya kalau negatif apa, sedangkan kalau positif apa, sudah dijelaskan di situ. Nah, lanjut untuk pemeriksaan refleks patologis. Ini yang tadi sudah dijelaskan, patologis itu refleks yang tidak dapat dibangkitkan pada orang yang sehat, kecuali pada bayi dan anak-anak. Jadi beda dengan secara fisiologis, kalau memang kita sehat, maka refleks patologisnya tidak bisa dibangkitkan. Kecuali pada anak, contohnya tadi Babinski ya, diitik-itik telapak kakinya, maka dia akan berefleks. Kebanyakan reflektorik dedentif atau postural pada orang dewasa yang sehat terkelola dan ditekan oleh aktivitas susunan piramides. Pada anak kecil umur 4-6 tahun masih belum memiliki susunan piramides yang sudah termelinasi penuh, sehingga aktivitas susunan piramidalnya masih belum sempurna. Maka dari itu, gerakan reflektoriknya dinilai sebagai refleks patologi pada orang dewasa. Tidak selamanya patologi bisa dijumpai pada anak kecil, tetapi pada orang dewasa, refleks patologi selalu merupakan tanda lesi pada UMN. Ini ada beberapa sasaran pembelajarannya, kemudian ada sasaran pembelajarannya apa saja. Ini untuk refleks kita lebih banyak menggunakan hammer. Nah, mari kita lihat untuk keterampilan pemeriksaan refleks patologis ya teman-teman. Tadi yang sudah dijelaskan di slide ada pemeriksaan refleks Hotman. Hotman ini ilustrasinya seperti ini. Jadi minta pasien berbaring terlentang, duduk santai, tangan klien kita pegang dengan pergelangan dan jari-jari di seluruh difleksikan terlentang, jari tengah penderita kita jepit di antara telunjuk dan jari. Dengan ibu jari kita gores kuat ujung jari tengah. Ini gambarnya tidak terlalu menandakan ya. Teman-teman bisa baca untuk langkah-langkahnya. Kalau ininya positif, bila digoreskan kuat tadi mengakibatkan fleksi telunjuk ya, serta fleksi abduksi jari. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan refleks tremor. Ya, efek tremor ini caranya seperti ini. Ya, ada beberapa banyak refleks, nanti kita akan fokus ya. Ini yang tadi disebut dengan refleks Babinski ya, secara patologis. Dia akan ekstensor plantar respon. Ini pada anak usia di bawah 4 tahun ya. Ini kita gores. Ya, dia akan membuat refleks ekstensor plantar berespon ya. Ini ada refleks Babinski. Kalau dia positif jika dapat gerakan dorsofleksi jari yang dapat disertai mekarnya jari-jari. Ada interpretasinya.
Nah, ini yang tadi belum saya jelaskan, ada namanya refleks primitif. Refleks primitif ini adalah gerakan reflektorik yang bangkit secara fisiologik pada bayi yang tidak dijumpai lagi pada anak-anak yang sudah besar. Jadi memang refleks primitif ini hanya pada anak-anak ya atau pada bayi. Bila mana pada orang dewasa, refleks tersebut masih dapat ditimbulkan, maka fenomena itu menandakan kemunduran fungsi saraf pusat. Jadi ketika pada orang dewasa masih ada refleks primitif, maka itu adanya penurunan fungsi ya, hati-hati. Adapun refleks-refleks yang menandakan proses regresi tersebut ialah refleks menete, sound reflex, refleks memegang atau Green's reflex, refleks glabella, dan refleks palmomental. Ini teman-teman lebih banyak dipelajari pada mata kuliah fisioterapi anak. Nah, tujuannya ini mahasiswa untuk mengetahui keterampilan mengenai cara pemeriksaan refleks primitif. Ya, medianya kita menggunakan refleks Hammer. Ini ada beberapa contoh. Ini ketika pemeriksaan sound refleks. Jadi minta pasien berbaring terlentang, stimulasinya menggunakan perkusi pada bibir atas ya. Jadi seperti ngemut gitu ya. Jadi ada rangsangan di sini. Ketika dia positif, bila bibir atas ke bawah menjunggur dan kontraksi otot di sekitar bibir bawah atau hidung. Ya. Biasanya pada anak-anak, kalau pada orang dewasa sepertinya sudah tidak ada refleks itu ya. Kemudian ada refleks penghisap. Kalau refleks menghisap atau routing refleks, saya yakin masih ada ketika teman-teman menggunakan botol minuman yang butuh sedotan, pasti masih ada ya refleks ini tanpa kalian sadari. Namanya adalah refleks routing ya atau menghisap. Ini contohnya menggunakan sedotan ya yang paling minum susu, minum es dan lainnya. Kalau dia tidak bisa menyedot ya, biasanya ada kekuatan-kekuatan otot yang memang tidak berfungsi secara baik. Yang ketiga, ini adalah pemeriksaan refleks menggenggam atau palmar atau grip refleks. Jadi ketika kita remat, maka dia akan berefleks ya. Biasanya refleks menggenggam palmar ini menggenggam atau grip refleks ini biasanya hilang pada orang-orang contoh pada kasus stroke ya. Lakukan stimulasi dengan penekanan dan penempatan dengan pemeriksa pada telapak kaki ya. Teman-teman bisa melihat ini ya caranya untuk kalau dia positif jika tangan klien mengepal ya. Ini kalau dia bisa menggenggamnya ya, ini terapisnya, ini si pasiennya. Ada namanya refleks glabella. Nah, refleks glabella ini adalah stimulasi dengan pukulan singkat pada glabella ya, pada bagian ini ya teman-teman bisa lihat pada sekitar daerah supraorbitalis ya. Kalau dia positif, terdapat kontraksi singkat pada kedua otot orbicularis oculi, sehingga pada lesi perifer nervus facialis refleks ini berkurang atau negatif. Sedangkan pada sindrom Parkinson, refleks ini sering meninggi. Pusat refleks ini terletak di pons ya. Jadi ada beberapa refleks. Ini refleks palmomental. Contohnya, mintalah klien berbaring terlentang atau duduk dengan santai, lakukan stimulasi dengan goresan ujung pensil atau ujung gagang ya. Ini bisa di sini, kemudian terdapat kulit telapak kaki yang bagian tenar ya, ini digerak di bagian luar. Nah, ini digerak-gerakan ya. Kalau positif adanya kontraksi musculus mentalis ya pada orbicularis. Itu beberapa refleks hari ini kita pelajarin, ada refleks motorik, refleks fisiologis, patologis, dan primitif. Terima kasih teman-teman, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.